Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Syahla Zahra dengan NIM 248320733029. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan e-learning menurut Widyarta 2008. Yang pertama yaitu, apa itu e-learning? E-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyampaikan materi secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses belajar kapanpun dan dimanapun. Dalam pengembangannya, menurut Widyarta 2008, membagi e-learning menjadi 3 kategori dasar, yaitu yang pertama, synchronous learning, yang kedua, asynchronous learning, yang ketiga yaitu self-directed learning. Mari kita langsung ke pembahasannya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan e-learning. Pada pengembangan e-learning, tahapan umum pengembangan e-learning menurut prinsip pengembangan media pembelajaran digital, prosedurnya yaitu meliputi yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan target pengguna. Yang kedua yaitu perancangan atau desain, membuat rancangan konten, tampilan, dan interaktivitas. Yang ketiga yaitu pengembangan atau development, yaitu mengembangkan konten digital sesuai kategori pembelajaran. Yang keempat yaitu implementasi atau implementation, menerapkan sistem di lingkungan belajar, misalnya LMS. Yang terakhir yaitu evaluasi atau evaluation, yaitu menilai efektivitas dan respon pengguna. Yang selanjutnya yaitu 3 kategori dasar e-learning menurut Widyarta 2008. Yang pertama yaitu synchronous learning. Synchronous learning adalah metode pembelajaran yang berlangsung secara langsung pada waktu yang sama, di mana siswa dan guru, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar bersamaan, baik dengan bertemu langsung maupun secara online. Cara ini memungkinkan adanya komunikasi dan tanggapan langsung seperti di dalam kelas atau sesi webinar yang sudah diatur jadwalnya. Ciri-ciri dari synchronous learning yang pertama yaitu berlangsung secara langsung atau real time. Yang kedua yaitu menggunakan media komunikasi yang bisa berinteraksi seperti video conference, chat, atau panggilan suara. Yang ketiga yaitu memiliki jadwal yang tetap, misalnya Senin pukul 8 sampai 9.30 dan lain-lain. Yang terakhir yaitu komunikasi berjalan dua arah atau two-way communication, yaitu adanya komunikasi dua arah antara siswa atau guru, mahasiswa atau dosen. Tujuan dari synchronous learning sendiri yaitu membentuk komunikasi aktif antara guru dan siswa, mahasiswa dan dosen, memberikan kesempatan tanya jawab langsung, dan menumbuhkan kedisiplinan belajar dan kolaborasi. Contoh dari synchronous learning yang biasa kita lakukan yaitu kelas daring melalui Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu asynchronous learning. Asynchronous learning yaitu metode pembelajaran di mana peserta tidak harus berinteraksi secara langsung di waktu yang sama. Mereka bisa mengakses materi, mengerjakan tugas, dan berdiskusi sesuai dengan jadwal serta kecepatan mereka sendiri. Tidak ada batasan tentang waktu dan tempat tertentu. Jadi asynchronous learning ini seperti kita belajar menggunakan media YouTube atau sebagainya, dan bisa belajar dimanapun seperti di kafe atau di rumah. Itu tergantung dari masing-masing. Ciri-ciri dari asynchronous learning sendiri yaitu tidak harus online di waktu yang sama dengan guru. Seperti yang saya sebutkan barusan, kita bisa belajar melalui YouTube dan lain-lain. Yang kedua yaitu materi sudah tersedia dalam bentuk video, modul, forum, dan tugas digital. Yang ketiga yaitu komunikasi tertunda, misalnya melalui email atau kolom komentar. Yang terakhir yaitu mengandalkan Learning Management System atau LMS seperti Moodle atau Google Classroom dan lain-lain. Tujuan dari asynchronous ini adalah memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda, dan mendorong tanggung jawab serta kemandirian. Contoh yang sering kita lakukan yaitu menonton video di YouTube atau ruang guru dan banyak lagi.
Yang terakhir yaitu self-directed learning. Self-directed learning adalah model pembelajaran mandiri di mana seseorang memulai sendiri proses belajarnya, mulai dari mengetahui apa yang perlu dipelajari, menentukan tujuan belajar, memilih metode yang cocok, mencari bahan belajar, hingga mengevaluasi hasilnya baik dengan bantuan orang lain maupun secara mandiri. Jadi self-directed learning ini kita belajar secara mandiri gitu, dari mulai mencari materi, mengerjakan, serta mengevaluasi hasilnya itu secara mandiri. Ciri-ciri dari self-directed learning yaitu belajar atas dasar kemauan dan kebutuhan pribadi. Yang kedua yaitu sumber belajar bisa berasal dari internet, buku, atau kursus daring. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Jadi guru atau dosen hanya memfasilitasi muridnya atau mahasiswanya untuk bisa belajar melalui materi yang bisa disimpan misalkan di Edlink, Google Classroom, atau di platform yang lain. Jadi kita bisa belajar secara mandiri. Yang terakhir yaitu peserta membuat rencana belajar dan evaluasi sendiri. Tujuan dari self-directed learning ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, membentuk pribadi yang selalu ingin belajar atau lifelong learner. Yang terakhir yaitu melatih keterampilan mencari informasi dan berpikir kritis. Contohnya yaitu belajar desain grafis lewat YouTube, lewat tutorial-tutorial, membaca e-book dan artikel jurnal untuk dalam topik kuliah dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu e-learning merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah pola pembelajaran dari konvensional ke digital. Dalam pengembangannya diperlukan pemahaman tentang cara interaksi antara pendidik, peserta didik, dan media digital agar pembelajaran tetap efektif, terarah, dan bermakna. Menurut Widyarta 2008, mengelompokkan prosedur pengembangan e-learning ke dalam 3 kategori dasar yaitu synchronous learning, asynchronous learning, dan self-directed learning. Ketiga kategori ini menggambarkan tingkat interaksi dan kemandirian peserta didik dalam proses belajar berbasis teknologi. Sekian saja pemaparan materi dari saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.